warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan suatu hari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjalan melewati pasar Madinah. Kemudian beliau berhenti di pasar tersebut, lalu memanggil orang-orang yang ada di pasar, "Ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar, ma a'jazakum, alangkah tidak berdayanya kalian, alangkah tidak mampunya kalian." Orang-orang mendengar teriakan Abu Hurairah itu penasaran. Mereka mengatakan, "Wa ma dzaka ya Abu Hurairah?" Apa maksudmu hai Abu Hurairah? Kami tidak berdaya, kami tidak mampu. Selanjutnya Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hahuna la tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu." Di sana bagian waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi. Kalian malah ada di sini tidak pergi untuk mengambil bagian kalian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, mendengar ada warisan Rasulullah yang sedang dibagi, mereka penasaran, bertanya kepada Abu Hurairah, "Wa aina huwa?" Di mana warisan Rasulullah itu dibagi-bagi? Jawab Abu Hurairah, "Fil masjidi." Warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di dalam masjid. Akhirnya mereka bergegas pergi ke masjid dan Abu Hurairah tetap berdiri di pasar menunggu mereka kembali. Setelah mereka kembali, Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan di masjid?" Mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksam." Hei Abu Hurairah, kami sudah masuk ke masjid, tapi kami tidak melihat di sana ada sesuatu yang dibagi-bagi. Abu Hurairah lantas bertanya kepada mereka, "Apakah kalian di dalam masjid melihat seseorang?" Mereka menjawab, "Iya, kami melihat sekelompok orang yang melakukan sholat, ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang mendiskusikan hukum-hukum Allah, hukum halal, hukum haram." Lalu Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Wayahakum, pada kami Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian, itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Cerita sahabat Abu Hurairah di atas sebenarnya memberikan isyarah kepada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa mengambil bagian dari ilmu pengetahuan itu, berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna. Dari sini kita bisa melihat pesan bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan itu seperti utamanya rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Artinya cahaya rembulan itu lebih terang daripada bintang-bintang yang lain. Sehingga penting untuk mendidik anak-anak sejak dini untuk belajar ilmu pengetahuan disesuaikan dengan usia mereka. Mereka didorong untuk belajar ke madrasah-madrasah diniyah, ke majelis-majelis ta'lim, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah ketika anak-anak tumbuh
dengan ilmu pengetahuan, tumbuh dengan ibadah sampai dia besar, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat pahala 72 orang-orang yang siddiq. Dan sahabat Hurairah menyampaikan di tempat yang lain, mempelajari ilmu pengetahuan itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Mempelajari satu bab ilmu pengetahuan, mempelajari bab toharoh, mempelajari bab sholat, mempelajari bab puasa, mempelajari satu bab ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Imam Abu Hurairah dan sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Dzar mengatakan, la babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawuan. Mempelajari satu bab dari ilmu pengetahuan itu lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat. Maka antarkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan, ke lembaga-lembaga yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Saking utamanya mempelajari ilmu pengetahuan keagamaan ini, seandainya ketika anak-anak itu wafat di tengah-tengah mencari ilmu pengetahuan, maka dia tercatat sebagai orang yang mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, idza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadhil halah mata wa huwa syahidun. Apabila orang yang mencari ilmu itu datang ajalnya pada saat dia sedang mencari ilmu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Demikian wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.